إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع بهداه إلى يوم القيامة وبعد. Kita lanjutkan pelajaran-pelajaran yang disimpulkan oleh penulis kitab Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi rahimahumullah. Kita sampai di pelajaran yang ke-11, tentunya masih di bab ke-19. Al-Hadiyata Asyrata, pelajaran ke-11, Madarratul Uqufi 'alal qabri li ajli amalin salih. Mudaratnya dan bahayanya berdiam diri di pemakaman atau di satu kubur untuk melaksanakan amal saleh. Seperti yang sudah kita bahas, termasuk amalan-amalan yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin terhadap sesembahan-sesembahan mereka, baik itu pohon, baik itu kuburan, baik itu berhala ataupun patung. Salah satu ibadah yang mereka lakukan berdiam diri di tempat-tempat tersebut, baik kuburan, baik pohon, seperti kisah Dzatu Anwat, yang mana orang-orang musyrikin menggantungkan senjata-senjata mereka di pohon tersebut. Kemudian ya'kufuna indaha, dan orang-orang musyrikin ketika mereka mengkultuskan pohon tersebut, mengkultuskan pohon tersebut dengan cara mereka berdiam diri, menggantungkan senjata-senjata mereka dan mereka berdiam diri, sehingga itu menunjukkan cara ibadah yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin, yang mana mereka diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah mereka berdiam diri di tempat yang tempat tersebut mereka anggap memiliki keistimewaan dari yang lainnya. Sehingga disebutkan poin yang ke-11 ini, bahaya sekali berdiam diri di satu kubur dalam rangka mengerjakan amal saleh. Walaupun amal salehnya adalah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika seseorang lebih mengutamakan beribadah di kubur tersebut daripada di tempat lainnya, maka menunjukkan ini akan menggiring orang tersebut kepada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukti nyatanya adalah awal terjadi kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di muka bumi diawali dengan perbuatan ini. Berdiam diri di kubur, kemudian melakukan amal saleh. Kemudian ada keyakinan lebih bahwasanya sujud ruku di tempat tersebut lebih utama dari di masjid. Kemudian ada keyakinan lagi, ketika membaca Al-Quran di tempat tersebut, di kubur tersebut lebih khusyuk daripada di masjid ataupun di rumah. Padahal yang namanya kubur itu bukan tempat ibadah. Walaupun ibadahnya kepada Allah, yang kita bahas ibadahnya kepada Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, la taj'alu buyutakum kubura. Jangan kalian
jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan angker. Rumah seperti kuburan, yang rumah itu tidak disolati, tidak dibacakan Al-Quran, tidak ada amal soleh. Artinya dari hadis tersebut, kubur bukan tempat untuk melakukan amal soleh. Amal soleh yang bisa dilakukan ketika seorang datang ke pemakaman, selain menghadiri pemakaman ketika saudaranya seiman meninggal dunia di kubur, yang kedua ziaratul kubur. Udah, dengan ketentuan ziaratul kubur ini tidak melakukan perjalanan safar, maka itu adalah amal soleh. Dengannya seorang mengingat akhirat. Adapun sholat, adapun mengaji, membaca Al-Quran, bermunajat kepada Allah, berdoa, walaupun berdoanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka ini sangat berbahaya sekali, akan menghantarkan orang yang beribadah di area pemakaman ataupun kubur tersebut untuk beribadah kepada orang yang ada di dalam kubur. Sehingga pada bab yang ke-20 penulis mengatakan ma jaa fit taghlidh fi man abadallah inda qabri rajulin salih. Bab yang tercantum dari hadis-hadis Nabi, larangan keras bagi orang-orang yang beribadah kepada Allah di sisi kubur orang soleh. Ibadahnya kepada Allah, akan tetapi dia lebih mengutamakan ibadahnya itu di kubur orang soleh. Ngajinya ikhlas, sedekahnya ikhlas. Akan tetapi ketika ia lakukan di sisi kubur orang soleh dengan keyakinan lebih dari tempat yang lainnya, siapapun orang soleh tersebut, maka ada larangan yang sangat keras. Fa kaifa idza abadah, kata penulis, kalau larangan keras beramal soleh kepada Allah saja larangannya sangat keras, tegurannya sangat keras dari Nabi SAW, lebih-lebih apabila beribadah kepada empuknya kubur, orang yang ada di dalam kubur, maka lebih keras lagi dari Nabi SAW. Pelajaran ke-12, ma'rifatun nahyi anit tamathili wal hikmati fi izalatiha. Mengetahui larangan dari patung-patung ataupun gambar-gambar yang patung tersebut adalah patung orang-orang saleh, ataupun foto-foto ataupun gambar-gambar dari orang-orang saleh, maka itu dilarang. Yang berkaitan dengan orang-orang saleh dilarang secara khusus. Adapun patung secara umum yang berkaitan dengan makhluk, maka itu dilarang, dan termasuk pelakunya adalah pelaku dosa besar. Banyak hadis yang menyebutkan tentang hal tersebut. Ini secara umum apa saja. Kadang saya lewat di suatu tempat ada patung orang lagi ngapain, bahkan terkadang patung yang dianggap sebagai hasil karya seni ini menunjukkan pornografi, ya, tidak senonoh, kemudian dengan rupa wanita ataupun rupa laki-laki ataupun rupa-rupa yang rupanya itu menyeramkan, tokoh-tokoh fiktif, kadang-kadang menyeramkan, ya, kadang-kadang ada demikian. Saya kadang-kadang lewat, patungnya besar, walaupun tidak ada keyakinan tertentu, maka itu adalah termasuk dari dosa besar. Rasulullah SAW katakan dalam satu hadis, ketika Rasulullah SAW melihat tirainya itu berisi dengan gambar-gambar makhluk bernyawa, maka Nabi SAW tidak mau masuk ke rumah tersebut. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, inna ashaba hadhihi suwar yaumal qiyamati yu'adzabun. Sesungguhnya orang-orang yang menggambar, orang-orang yang memahat dan bikin patung,
maka pada hari kiamat akan diazab. Ini menunjukkan bahwasanya perbuatan tersebut adalah dosa besar. Dosa besar definisinya adalah ketika satu perbuatan dosa kemudian diiringkan ancaman khusus. Ancaman di akhirat, di alam barzah, ataupun hukuman langsung di dunia ada. Baik itu dari had, dari hukum-hukum seperti potong tangan bagi mencuri misalnya, ataupun Nabi SAW mengiringkan perbuatannya dengan laknat, maka itu adalah dosa besar. Maka dalam hadis ini disebutkan orang-orang yang menggambar, orang-orang yang mereka membuat patung, maka pada hari kiamat akan diazab, disiksa secara fisik dan disiksa secara batin. Saya sering mengulang bahwasanya azab pada hari kiamat itu ada azab secara fisik dan ada azab secara batin. Begitu juga kenikmatan di akhirat, ada di surga ada kenikmatan secara fisik, ada kenikmatan secara batin, sempurna. Maka azab secara batinnya Allah katakan fayuqalu lahum, dikatakan kepada mereka, Rasul mengatakan bahwasanya dikatakan kepada orang-orang yang membuat gambar-gambar dan patung-patung tersebut, ahyu ma khalaqtum, kalian hidupkan apa yang telah kalian ciptakan. Kalian hidupkan. Kalian telah melakukan sesuatu yang dengannya kalian menyerupai apa yang telah dilakukan oleh Allah, yaitu penciptaan. Allah lah yang mencipta, Al-Khaliq. Kalian berani menandingi hal tersebut, ingin menyerupai, maka sekarang kalian hidupkan apa yang telah kalian ciptakan. Jadi ini adalah siksa batin buat pelaku-pelaku demikian. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, innal baita alladhi fihi suwar la tadkhuluhul malaikah. Sesungguhnya rumah yang di dalamnya ada foto-foto, baik itu foto orang-orang yang dia cintai ataupun foto apapun juga, ataupun bisa jadi ada patung-patung, ataupun bisa jadi ada binatang yang sudah diapain tuh? Ada binatang-binatang yang diawetkan, bisa jadi harimau, bisa jadi kucing, nggak tahu kucing model apa yang diawetkannya. Terkadang orang seleranya itu aneh-aneh dan tidak mau mengetahui hukum, tidak mau. Padahal majelis taklim banyak, kajian-kajian bersebaran di banyak masjid, bahkan sarana untuk mencari ilmu di YouTube sekarang, di medsos gampang. Cuma nggak mau. Naruh foto, kemudian naruh patung-patung, dianggapnya seni, ini seni. Kadang-kadang naruh binatang yang diawetkan, atau kepala saya pernah melihat kepala menjangan, itu saya pernah melihat daerah mana tuh. Melihat itu juga tidak boleh. Maka Rasulullah katakan, innal baital ladzi fihi suwar, sesungguhnya rumah yang ada gambar-gambarnya, yang ada patung-patungnya, maka malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah tersebut. Tidak akan masuk. Tentu yang dimaksud adalah malaikat rahmat, malaikat ketenangan, malaikat yang di dalamnya ada sakinah. Maka malaikat-malaikat tersebut tidak akan masuk ke dalam rumah yang di dalamnya ada patung, ada foto-foto, ataupun dalam hadis yang lain ada anjing, tidak akan masuk. Bukan berarti kalau ada orang yang lagi sekarat, kemudian supaya malaikat pencabut nyawanya tidak masuk, ditaruh foto sebanyak-banyaknya, ditaruh gambar sebanyak-banyaknya, enggak mempan. Karena apa? Sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak mempan. Yang dimaksud dalam hadis ini adalah malaikat-malaikat yang ada rahmatnya, yang membawa ketenangan ke dalam orang-orang yang ada di dalam rumah tersebut, sehingga tidak akan masuk malaikat. Sehingga ini adalah berlaku bagi orang-orang yang menaruh gambar patung
tanpa ada unsur kesyirikan di dalamnya. Lebih-lebih diiringi dengan keyakinan-keyakinan yang batil. Seperti apa keyakinan-keyakinan yang batil dalam hal ini? Bisa demikian dengan keyakinan apabila ada foto-foto orang-orang tertentu, maka rumahnya akan menjadi rumah yang aman, selamat dari kebakaran, selamat dari malapetaka. Ini adalah suatu hal yang di dalamnya ada khurafat, tidak ada dalilnya sama sekali. Tidak ada dalilnya. Para sahabat mereka sangat cinta kepada Rasulullah, dan cintanya mereka mampu mengalahkan apapun juga, lebih terhadap cinta kepada anak mereka. Antum tahu Abdullah bin Ubay bin Salul? Abdullah bin Ubay bin Salul ini gembongnya orang munafik di kota Madinah. Dia masuk Islam pada tahun 2 Hijriyah. Jadi setelah tahu Muhammad dan kawan-kawannya ini punya kekuatan mampu mengalahkan musyrikin, setelah perang Badar dia masuk Islam. Padahal Abdullah bin Ubay bin Salul ini orang yang tadinya dipersiapkan untuk menjadi pemersatu antara Aus dan Khazraj. Aus dan Khazraj walaupun kedua-duanya dari negeri Yaman, dari kisaran Ma'rib, sebelum terjadinya Ma'rib itu bendungannya pecah, sebagian orang-orang Yaman itu melihat bahwasanya di bendungan itu ada tikus yang sangat banyak, menggigit bendungan tersebut. Lebih-lebih pada saat itu kemaksiatan merajalela, sehingga sebagian besar dari warga Ma'rib itu mereka keluar dari Yaman. Termasuk ada yang ke Syam, ada yang ke Yathrib, ke Madinah. Maka Aus dan Khazraj itu orang sendiri, semuanya saudara. Akan tapi diadu sama orang-orang Yahudi, diadu domba. Mungkin keyakinan ataupun omongan David Impera itu dari zaman Yahudi ya, bukan hanya pada zaman penjajahan saja ya. David Impera jadi diadu, kemudian penjajahnya akan berkuasa. Maka pada saat itu orang-orang Aus dan Khazraj membutuhkan pemersatu di antara mereka. Ada Abdullah bin Sabah bin Salul, dia sudah disiapkan mahkota menjadi raja, pemersatu antara Aus dan Khazraj. Kemudian Rasulullah datang, maka Aus dan Khazraj diikat dengan ikatan yang lebih kuat daripada mahkota. Apa itu? Ikatan iman, ikatan Islam. Sehingga yang tadinya saling memerangi, mereka saling mencintai. Ruhama, Allah katakan mereka saling menyayangi. Maka Abdullah bin Salul ini dengki kepada Nabi, sehingga melakukan berbagai kerusakan. Di antaranya menuduh Aisyah berzina. Itu sangat menggegerkan sekali di kota Madinah. Kemudian yang kedua, dia memiliki perkataan, saya lupa dalam peperangan apa, Banil Mustalik kalau nggak salah. Ketika ada orang-orang muhajirin dan ada orang-orang ansor yang ada gesekan sedikit, namanya orang melakukan perjalanan capek, yang biasanya tidak mudah tersinggung, biasa perjalanan ya. Maka ada gesekan antara orang-orang Aus dan Khazraj. Sehingga orang-orang Ausnya mengatakan, orang-orang Ansornya mengatakan, gesekannya bukan Khazraj dan Aus, bukan, akan tapi orang-orang Ansor dengan orang-orang Muhajirin, maaf. Ada gesekan, orang-orang Ansor dan Muhajirin. Maka orang Ansornya mengatakan, ya lal Ansor, wahai orang-orang Ansor, berkumpullah. Maka orang Muhajirinnya tidak mau kalah, ya lal Muhajirin, orang-orang Muhajirin, ayo berkumpul, kumpul. Kemudian sama Nabi SAW diusir semua. Ini semua adalah asabiyah, fanatisme golongan yang tidak boleh dalam Islam. Kemudian orang Abdullah bin Salul ini ada dalam perjalanan tersebut. Dia mengatakan orang-orang buangan ini sudah berani melakukan banyak tingkah. Maksudnya orang-orang buangan ini siapa? Orang-orang Muhajirin. Kemudian dia mengatakan yang perkataannya diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Munafikin, humul ladzina yaquluna la tunfiqu ala man inda Rasulillahi hatta yanfaddu. Mereka lah yang berkatakan, janganlah kalian bermuamalah dengan
Orang-orang yang beriman, orang-orang muhajirin. Sampai mereka itu dari sisi ekonomi mereka kesulitan. Maka Allah katakan, walillahi khazainus samawati wal ardi walakinnal munafiqina la yafqahun. Allah yang memiliki khazanah yang ada di langit dan di bumi. Akan tetapi orang-orang munafikin tidak memahami, jahil mereka. Karena keimanan mereka hanya berhenti di lisan, hatinya kosong dari keimanan. Kemudian omongan yang kedua dari Abdullah bin Ubay bin Salul apa? Yaquluna la irja'na ilal madinati la yukhrijanna al-a'azzu minhal adzal. Apabila kita pulang sampai kota Madinah, maka orang-orang mulia itu akan mengusir dari kota Madinah orang-orang yang hina. Orang-orang mulia maksudnya siapa? Orang-orang Madinah, orang-orang Yathrib. Orang-orang hina maksudnya siapa? Orang-orang muhajirin. Omongan ini sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai. Kemudian Abdullah bin Abdullah, anaknya Abdullah bin Ubay bin Salul, namanya Abdullah juga. Abdullah bin Ubay bin Salul. Anaknya ini adalah sahabat sejati, orang yang keislamannya benar. Dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya Rasulullah, apabila engkau izinkan untuk mengeksekusi ayah saya Abdullah, maka izinkan saya untuk mengeksekusinya. Jangan sampai yang mengeksekusi itu selain saya, sehingga ada ganjelan di hati saya terhadap orang tersebut. Padahal orang tersebut adalah orang yang beriman. Luar biasa nggak ikhwan? Luar biasa. Ini anak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengizinkan. Karena apa? Karena dari hikmah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam miliki dalam berdakwah, ada mudarat-mudarat yang dibiarkan supaya kemaslahatan yang besar bisa didapat. Jangan sampai orang mengira bahwasanya Muhammad itu membunuh teman-temannya ataupun orang-orang yang dekat dan hidup bersama dengan Nabi. Karena orang yang jauh itu tidak bisa membedakan mana sahabat sejati, mana orang-orang munafikin. Maka Abdullah Junior, Abdullah anak ini, maka dilarang oleh Rasulullah untuk membunuh ayahnya. Kemudian dia berdiri di depan kota Madinah, orang-orang yang biasa melakukan perjalanan masuk kota Madinah dari tempat tersebut, dia menunggu di tempat tersebut. Ini Abdullah Junior. Begitu bapaknya datang, dia hunuskan pedang. Seraya mengatakan, wahai ayahku, saya tidak akan mengizinkan engkau masuk ke kota ini sampai engkau memiliki kesaksian bahwasanya engkau adalah orang yang hina, sedangkan Rasulullah adalah orang yang mulia. Diangkat pedang, terhunus, tidak boleh masuk. Sampai Abdullah pun mengikrarkan apa yang diminta oleh anaknya. Kemudian diizinkan masuk. Ini para sahabat, kecintaan mereka sangatlah besar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengalahkan kecintaan anak kepada ayah, mengalahkan kecintaan ayah kepada anak, mengalahkan kecintaan suami kepada istri, istri kepada suami. Ketika Abu Ayyub Al-Ansari dan Ummu Ayyub Al-Ansariyah sebelum tidur, keduanya itu berada di atas ranjang, main WhatsApp, sibuk dengan grup, tidak. Ngobrol ini termasuk sunnah, ngobrol. Yang dibahas yang lagi viral pada saat itu tuduhan bahwasanya Aisyah selingkuh. Ini yang mengangkat isu tersebut adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Bahwasanya disebutkan pada saat itu Aisyah radhiyallahu anha dalam perjalanan, karena Aisyah kalau dalam perjalanan naik onta, yang ontanya itu ada tanduknya khusus, bahasa Arabnya haudaj. Jadi perempuan masuk ditutup pakai tirai, kemudian onta berjalan. Kemudian Aisyah pada saat itu izin untuk ke belakang buang hajat. Kemudian orang-orang yang nanduk itu yang membawa onta tidak tahu Aisyah sudah di dalam ataukah belum.
Kemudian Aisyah pulang dari buang hajatnya, masuk lagi melihat, pulang lagi mendapati pasukan sudah lewat. Pasukan sudah lewat. Kemudian Aisyah nunggu karena yakin apabila Nabi sampai tempat kemudian tidak mendapati keluar dari tandu tersebut, dari haudaj tersebut, maka Nabi akan balik lagi. Tidak balik-balik. Sampai ada sahabat yang lewat, ada sahabat yang namanya Sofwan ibn Mu'attil. Sofwan ibn Mu'attil ini sahabat yang kalau sudah tidur hilang. Apapun yang terjadi, goncangan apapun tidak asyik tidur. Tidurnya hebat. Kalau sudah tidur udah. Ini menunjukkan para sahabat ini manusia biasa. Ada yang suka gurau, termasuk Abu Hurairah, sahabat yang suka gurau. Maka begitu lewat, dia melihat perempuan yang lagi tidur dan dia tahu itu adalah Aisyah radhiyallahu anha, langsung dia mengatakan, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Ummul mukminin Aisyah terbangun. Kemudian dipersilahkan naik oleh Sofwan ke atas ontaknya, sedangkan Sofwan di depannya menuntun dari Aisyah radhiyallahu anha sampai kepada rombongannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada saat itu isu langsung berkembang pesat, lebih-lebih dikompori oleh orang-orang munafik. Orang-orang munafik dalam setiap majelisnya dia datang ke orang-orang yang lagi kumpul, gimana nih ada perempuan sama laki jalan bareng. Langsung sudah rame. Adem lagi, dibahas lagi. Dan menjadi topik yang luar biasa. 1 bulan wahyu tidak turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ujian. Kemudian Ummu Ayyub ngobrol sama Abu Ayyub ini sebelum tidur. Kemudian Ummu Ayyub membahas tentang hal tersebut. Kata Abu Ayyub, nih, kalau kamu mendapati seperti apa yang terjadi sama Aisyah, apa yang kamu lakukan? Saya akan menjaga kehormatan saya. Saya akan ikut terhadap orang tersebut, tapi saya akan menjaga kehormatan saya. Kata Abu Ayyub, Aisyah lebih baik dari ente berlipat-lipat. Apabila kamu saja memiliki pandangan demikian, keyakinan demikian, Aisyah radhiyallahu anha, orang yang dipilih untuk menjadi pendamping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pasti lebih dari itu. Allahu akbar. Lebih dari itu kecintaan para sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi apa? Tidak pernah para sahabat menggambar fotonya Nabi, atau gambarnya Nabi, rupanya Nabi, kemudian ditaruh di kamar mereka, di ruang tamu. Tidak. Padahal mereka adalah ahli-ahli gambar, bisa. Tidak memahat wajahnya Nabi ditaruh di rumah, tidak. Dan kecintaan mereka luar biasa. Sehingga ketika sebagian orang melakukan ini, menaruh foto di ruang tamu, di kamar atau di ruang tengah, yang fotonya dianggap sebagai foto orang-orang soleh, kemudian diiringi dengan keyakinan bahwasanya ini akan menyelamatkan dari musibah, dari bala bencana, maka ini sudah masuk ke dalam kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila diingatkan ini sebagai bentuk cinta kita kepada orang-orang soleh, para sahabat tidak pernah melakukan demikian. Tidak pernah. Sehingga itu semua akan menjadi pelakunya terjerumus ke dalam kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi di poin yang ke-12 ini, apabila yang berkaitan dengan foto-foto ataupun gambar-gambar yang ada di rumah ataupun yang dibikin oleh seseorang, baik taruh di rumah ataupun pelataran ataupun di pinggir jalan, maka itu adalah dosa besar, ancamannya besar dari Allah subhanahu wa ta'ala, seperti yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lebih-lebih yang diiringi dengan keyakinan khurafat, maka menjadi kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bisa masuk kategori syirik kecil, bisa menjadi syirik besar, bisa.
Syirik kecil apabila meyakini bahwasanya foto-foto itu, gambar-gambar tersebut hanya sebab saja yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai tolak bala dan mara bahaya, maka itu kesyirikan kecil. Karena hal tersebut tidak pernah dijadikan oleh Allah sebagai sebab untuk seseorang selamat dari mara bahaya. Orang mau selamat dari mara bahaya, dari azab, gampang, bersedekah. Ini yang disebutkan oleh Rasulullah, tidak menaruh foto. Apabila keyakinannya bahwasanya foto itu, gambar-gambar orang soleh itu ataupun patung-patung tersebut, dia mampu dengan sendirinya untuk menyelamatkan seseorang dari mara bahaya, maka itu adalah dosa besar yang akan mengeluarkan pelakunya dari agama yang mulia ini. Dalam hadis lain, Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, termasuk wasiat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasiatkan kepada Ali radhiyallahu anhu, la tada' timthalan illa tamastahu. Tidaklah engkau ini mendapati ada satu patung kecuali kamu hilangkan, kamu hancurkan. Qabran musyrifan illa sawaitahu, dan tidaklah kamu dapati kuburan yang menonjol, yang berbeda dengan yang lain, baik itu warna ataupun tinggi dari kubur tersebut, ataupun rupanya yang lain pakai tanah, yang kemudian yang lain dikasih keramik ataupun sesuatu yang berbeda dengan yang lainnya, illa sawaitahu, kata Rasulullah kepada Ali, kecuali engkau samakan dengan yang lain. Wala suratan illa tomastaha, dan tidaklah satu gambar, foto ataupun patung kecuali engkau hancurkan hal tersebut. Itu wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ali radhiyallahu anhu. Lebih-lebih apabila yang berkaitan dengan foto-foto ataupun patung-patung ataupun gambar-gambar yang di dalamnya ada gambar-gambar yang bisa menjadikan seseorang terkena fitnah, seperti foto-foto ataupun gambar-gambar wanita, maka ini adalah sesuatu yang harus dijauhi. Kemudian yang ke-13, ma'rifatu Ats-tsalitsata asyrata, ke-13, ma'rifatu idhami sya'ni hadhil qissati wa shiddatil hajati ilaiha ma'al ghaflati anha. Mengetahui besarnya kedudukan dari kisah ini, kisah dari yang diceritakan oleh Abdullah ibn Abbas yang berkaitan dengan apa yang terjadi pada zaman Nabi Nuh atau sebelum zaman Nabi Nuh, dan itu adalah awal dari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika dibahas, ketika kita mengetahuinya, maka kita mengetahui ini adalah perkara yang sangat besar. Bagaimana kesyirikan terjadi di muka bumi. Awal dari kesyirikan tersebut terjadinya adalah karena berlebih-lebihan kepada orang saleh. Kemudian hulu, berlebih-lebihan ini dari kisah yang dibawakan oleh Abdullah ibn Abbas menunjukkan dampaknya sangat jelek sekali. Dan kita pun mengetahui bahwasanya dari kisah yang dibawakan dan diceritakan oleh Abdullah ibn Abbas dan disempurnakan oleh athar dari Ibnul Qayyim, bahwasanya syaitan ketika merayu manusia itu mereka dengan cara bertahap, sedikit demi sedikit, tidak langsung, tidak, sedikit demi sedikit, sehingga seseorang itu apabila dia itu memiliki hubungan yang bagus dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dihilangkan kebiasaan baik dan perkara-perkara yang baik dia lakukan sedikit demi sedikit. Misalnya rajin melaksanakan sholat fardu 5 waktu di masjid misalnya, kemudian dia iringkan dengan sholat sunnah,
Maka digeser sedikit demi sedikit dari yang tadinya datang sebelum azan berkumandang, digoda sedikit demi sedikit, nanti datangnya sesudah azan dikumandangkan, sedikit demi sedikit. Kemudian dari yang tadinya rajin sholat qobliyah ba'diyah dia jaga, digeser sedikit demi sedikit supaya nanti datangnya mepet, tidak bisa qobliyah. Tidak bisa demikian. Yang tadinya rajin ba'diyahnya disibukkan, sehingga syaitan ini sedikit demi sedikit kemudian diseret orang tersebut keluar dari masjid. Maka dari kisah ini kita mengetahui bahwasanya syaitan ketika merayu dan menggoda manusia sangat sabar dan sangat telaten, tidak terburu-buru. Sehingga seorang bisa masuk ke dalam kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika mengikuti jejak dan langkah syaitan. Wa shiddatil hajati ilaiha ma'al ghaflati anha. Dan kisah dari Abdullah ibn Abbas ini adalah kisah yang kita semua butuh untuk mengetahuinya dan senantiasa memperhatikan dan mempelajari apa yang terjadi dalam kisah tersebut. Kita butuh untuk diingatkan. Sekali dua kali membahas tidak cukup, terus menerus seperti yang saya lakukan. Bisa jadi dalam 2 bulan terakhir, 3 bulan terakhir, saya tidak bergeser dari bab ke-19, betul enggak? Terus diingatkan, terus dibahas, terus. Karena manfaatnya ini adalah perkara yang besar, harus senantiasa diingatkan terus. Ma'al ghaflati anha, dan sebagian manusia lalai dari pembahasan ini. Ketika dibahas tentang tauhid enggak seru, enggak rame. Dia tidak mau. Padahal modal kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala adalah tauhid yang benar. Harus kita itu membahas tentang pembahasan tauhid. Harus kita diingatkan bahwasanya kita ini penting untuk menjaga tauhid kita. Sebagian tidak mau bahas tauhid. Sebagian yang lain maunya bahas yang seru-seru saja. Ada yang demikian. Sebagian tidak mau bahas fikih karena takut, sering dibahas tentang haram, halal, takut. Padahal ketika kita mau selamat di dunia ini harus tahu mana halal, mana haram. Antum kalau misalnya perkataan Umar bin Khattab diterapkan di pasar-pasar kita sepi. La yabi fi suqina illa faqih. Tidak boleh orang yang berjualan kecuali orang-orang yang paham agama. Ini perkataannya Umar radhiyallahu anhu. Maka sepi, pasti. Jadi dengan halal dan haram, dengannya kita hidup. Kita tidak hanya mencari harta yang banyak, akan tapi berupaya untuk mendapatkan keberkahan. Karena harta ini kita mau usahakan dengan cara yang haram, dapatnya sama. Paham nggak? Kita usahakan dengan cara yang halal, dapatnya sama. Karena kita dapat berapa ini telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lagi tawar-menawar. Kemudian kita iringi dengan sumpah palsu, jadinya tidak berkah, haram. Kita katakan modalnya nggak dapat segitu. Padahal sudah untung. Ini dosa. Padahal orang itu beli ataupun tidak sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa dia menggadaikan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kadarnya telah ditentukan oleh Allah 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Akan tapi ketamakan manusia dan tidak mengetahui hukum-hukum Allah menjadikan seseorang itu dia tidak mengetahui hal tersebut. Kemudian pelajaran yang ke-14, ar-rabi'ata asyrata, pelajaran yang ke-14. Wa hiya a'jabul ajab
Dan ini adalah perkara yang sangat mengherankan dan patut diingkari. Qira'atuhum iyyaha fi kutubit tafsiri wal hadith. Bagaimana pelaku-pelaku orang-orang yang hulu kepada orang-orang saleh ini, mereka membaca perkataannya Abdullah ibn Abbas dalam kitab-kitab yang mereka pelajari, baik yang tercantum dalam kitab tafsir ataupun kitab-kitab hadis. Mereka baca, mereka mengetahuinya. Wa ma'rifatuhum bima'nal kalam, dan mereka pun mengetahui dengan arti dari apa yang telah disampaikan oleh Abdullah ibn Abbas, sehingga dikatakan oleh penulis A'jabul Ajab, ini adalah perkara yang sangat patut diingkari. Apabila dikatakan mereka tidak baca kitab, bahkan baca kitab dengan kitab-kitab yang sangat luar biasa, dan athar dari Abdullah ibn Abbas ini pasti ada dan dijelaskan oleh para ulama. Kok mereka melewati apa yang dikatakan oleh Abdullah ibn Abbas, dan mereka pun memahami perkataan Abdullah ibn Abbas, wa kaunullahi hala bainahum wa baina qulubihim, dan Allah subhanahu wa ta'ala menghalangi antara mereka dengan hati-hati mereka, hatta taqadu, sampai mereka meyakini anna fi'la qaumi Nuhin huwa afdalul ibadat, bahwasanya perbuatannya kaumnya Nuh ini adalah ibadah yang paling afdal. Artinya mereka mengetahui bahwasanya awal dari kesyirikan diawali dengan hal-hal tersebut, berperbuatan dengan perbuatan yang berlebih-lebihan, dan mereka memahami apa yang dikatakan oleh Abdullah ibn Abbas. Akan tetapi mereka meyakini bahwasanya perbuatan dari kaumnya Nabi Nuh yang kemudian mereka ikuti, mereka yakini bahwasanya hal tersebut adalah ibadah yang paling afdal. Padahal ini adalah kemungkaran yang sangat besar. Dan ini adalah perkara yang dengannya terjadi kesyirikan pertama kali di muka bumi. Sehingga ini adalah mara bahaya yang luar biasa, kata Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ketika seseorang meyakini perbuatan jelek, perbuatan buruk adalah perbuatan yang baik. Seperti yang sudah kita bahas, ini termasuk dari hitam legamnya hati seseorang. Sehingga yang baik dikatakan yang buruk, yang mungkar dia yakini sebagai tauhid yang dengannya dia perjuangkan dan dia bela mati-matian. Dan yang kedua, ini bentuk dari suatu yang jelek dihiaskan untuk seseorang sehingga dia meyakini bahwasanya hal tersebut adalah hal yang baik. Dalam surat Fatir ayat 8 Allah katakan, afaman zuyyina lahu su'u amalih fara'ahu hasana fa innallaha yudhillu man yasha wa yahdi man yasha. Ataukah seperti orang-orang yang dihiaskan bagi mereka perbuatan-perbuatan yang jelek, itu dia melihatnya sebagai perbuatan-perbuatan yang baik, dia meyakini sebagai amal saleh. Maka sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menyesatkan siapa yang Allah kehendaki, dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuk kepada siapa-siapa yang Allah kehendaki. Dalam surat Al-Kahfi ayat 103 dan 104 Allah subhanahu wa ta'ala katakan, Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, maukah kalian saya kabarkan kepada kalian dengan orang-orang yang merugi amalan-amalan mereka, yaitu mereka yang apa yang telah mereka lakukan itu adalah amalan-amalan yang sesat di dunia, dan mereka meyakini bahwasanya amalan-amalan tersebut mereka berbuat kebajikan. Sehingga ini adalah sebuah musibah yang sangat besar
yang lebih besar daripada musibah harta. Musibah apapun juga, maka yang seperti ini adalah mudaratnya sangat besar sekali. Seseorang berbuat kesesatan, seseorang berbuat kemaksiatan, akan tetapi ia yakini bahwasanya dia melakukan perbuatan yang baik. Sehingga dikatakan oleh penulis, wa kaunullahi hala bainahum wa baina qulubihim, dan Allah Subhanahu wa taala menghalangi antara orang-orang tersebut dengan kisah yang mereka baca. Allah Subhanahu wa taala tidak menggerakkan hatinya, karena hati-hati kita itu ada di tangan Allah. Karena Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki sesuai dengan hikmah Allah, dan Allah Subhanahu wa taala menyesatkan siapa yang Allah kehendaki sesuai dengan hikmah yang Allah ketahui. Sampai mereka meyakini wa'taqadu anna ma nahallahu wa rasuluhu anhu fahuwal kufru al-mubihu lid-dami wal mali. Kemudian mereka meyakini bahwasanya apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai sebuah amal saleh, padahal perbuatan tersebut adalah perbuatan yang kekufurannya bisa menghalalkan darah dan bisa menghalalkan harta seseorang, artinya mengeluarkan pelakunya dari agama yang mulia ini. Ini adalah hal yang telah diceritakan oleh Abdullah ibn Abbas, dan ini adalah perkara yang sangat besar, tercantum dalam kitab-kitab tafsir. Mereka membacanya, kemudian mereka meyakini bahwasanya dengan cara seperti itu mereka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang-orang yang berbuat ghulu demikian dan mereka pun masih tetap melakukan setelah mereka mengetahuinya, maka mereka telah meyakini perkara yang besar ini sebagai hal yang dengannya mereka beribadah kepada Allah, padahal ini bisa mengeluarkan mereka semua dari agama yang mulia ini. Al-khamisata asyrata, pelajaran yang ke-15. At-tasrihu bi annahum lam yuridu illa syafa'ata. Penjelasan, keterangan bahwasanya mereka tidaklah menginginkan dari apa yang telah mereka lakukan kecuali syafaat. Dan yang saya ingat dari dalil-dalil yang kita bahas, tidak membahas bahwasanya apa yang mereka lakukan adalah menginginkan syafaat. Akan tetapi bisa jadi apa yang disebutkan oleh penulis ini secara tersirat atau diambil dari hadis-hadis yang lain, dalil-dalil yang lain yang tidak tercantum dalam kitab ini atau dalam kitab yang beliau bawakan dalam bab ke-19 ini, yang menunjukkan bahwasanya tidaklah seseorang berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan beribadah kepada selain Allah kecuali mereka mengharapkan syafaat dari orang-orang yang mereka agungkan dan mereka sembah. Jadi ini tersirat dan tidak secara khusus dibahas oleh penulis. As-sadisata asyrata, pelajaran ke-16. Dhannuhum annal ulama alladhina sawwaru suwara aradu dzalik. Mereka mengira bahwasanya orang-orang yang menggambar, membikin patung, ketika melakukan itu semua dalam rangka menginginkan seperti itu, yakni poin yang beliau munculkan dalam poin yang ke-15, yakni menginginkan supaya mereka mendapatkan syafaat. Mereka beribadah dengan ibadah yang rajin seperti yang dilakukan 5 orang soleh yang telah meninggal dunia. As-sabi'ata asyrata, pelajaran ke-17. Al-bayanul azimu fi qawlihi ta'ala la tutruni kama atratin nasara ibna Maryam.
fasalawatullahi wa salamuhu ala man ballaghal balagha al-mubina. Penjelasan yang besar dalam perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah kalian berlebih-lebihan dalam memujiku sebagaimana berlebih-lebihannya Nasara kepada Ibn Maryam. Maka salawat dari Allah subhanahu wa ta'ala dan salamnya kepada yang telah menyampaikan dengan penyampaian yang benar. Artinya dalam poin yang ke-17 ini, dalam hadis dilarang secara keras oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita berlebih-lebihan dalam memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memuji Nabi dengan mengatakan Nabi adalah hamba Allah, Nabi adalah Rasulullah. Kita membahas tentang akhlak Nabi, bagaimana Nabi bermuamalah dengan orang mukmin, dengan orang yang tinggal di masjid, dengan orang-orang kafir, bahkan dengan binatang. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bermuamalah, kita jelaskan itu semua dalam rangka memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin, sebagai rahmat untuk alam semesta. Ini sebagai pujian. Adapun yang dilarang oleh Rasulullah, tutru janganlah kalian melakukan itra, berlebih-lebihan kepada Nabi dalam memuji. Ini yang tidak boleh. Adapun memuji dengan pujian yang tidak berlebihan, maka itu dianjurkan. Sehingga sebagaimana yang telah dilakukan oleh Nasara kepada Isa bin Maryam, maka beliau penulis mengatakan, maka salawat dari Allah subhanahu wa ta'ala dan salamnya kepada yang telah menyampaikan dengan penyampaian yang benar. Karena ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan itu semua, menunjukkan kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua. Jangan sampai melakukan apa yang telah dilakukan oleh umat-umat terdahulu, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan kepada kita. Athaminata asyrata, pelajaran ke-18, nasihatuhu iyana bihalakil mutanatti'in. Nasihat kepada dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua dengan kebinasaan orang-orang yang mereka melakukan tanattu', mereka yang berlebih-lebihan dalam berbicara. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengabarkan, maka kabarnya pasti benar. Dan apabila kabarnya pasti benar, sehingga jangan sampai kita melakukan apa yang diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita akan binasa apabila tidak memperhatikan larangan dari Nabi dan kabar dari Nabi. Karena ketika Nabi mengabarkan, bukan hanya mengabarkan, akan tapi ada pelajaran dari apa yang dikabarkan oleh Nabi. At-tasi'ata asyrata, pelajaran yang ke-19, at-tasrihu bi annaha lam tu'bad hatta nusiyal ilmu, fa fiha bayanu ma'rifati qadri wujudihi wa madarrati faqhihi. Penjelasan yang sangat jelas bahwasanya tidaklah terjadi kesyirikan di muka bumi dengan berlebih-lebihan kepada orang-orang yang telah meninggal dunia dari kalangan orang-orang saleh. Tidaklah mereka disembah kecuali ketika ilmu itu ditinggalkan, ilmu tidak diperhatikan, ilmu tidak dipelajari. Fafiha bayanu ma'rifati qadri wujudihi, sehingga dari kisah ini ada penjelasan dengan kita mengetahui kadar keutamaan dari adanya ilmu, dan bahayanya sekali ketika ilmu tersebut tidak ada. Karena apabila ilmu tidak ada, tidak dijelaskan, tidak disampaikan, orang-orang tidak menghadiri majelis ilmu,
maka kesesatan dan keyakinan-keyakinan yang batil akan merebak dan merajalela. Sehingga apabila ada penjelasan, ada al-haq, Al-Quran dan As-Sunnah dijelaskan, maka mau tidak mau kebatilan itu akan menyingkir. Dan ini adalah hukum yang telah ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ja'al haq wa zahaqal batil, innal batila kana zahuqa. Apabila kebenaran telah datang, al-haq, Al-Quran, As-Sunnah disampaikan sesuai dengan pemahaman para sahabat dan salafus saleh, maka kebatilan akan meluntur, kebatilan akan mengkecil, bahkan bisa jadi hilang tak berbekas. Sebaliknya, ketika ilmu tidak disampaikan, ilmu tidak disebar, maka kebatilan akan merajalela. Karena yang batil, orang-orang yang mereka bangga dengan kebatilan dan melakukan kebatilan, mereka berdakwah. Dan orang-orang yang hak pun mereka berdakwah. Sehingga antara dua kekuatan ini saling beradu. Kata Allah, apabila kedua-duanya beradu, maka pasti kebenaran itu akan menang dan kebatilan akan sirna. Di antaranya dengan kebenaran kita menyampaikan Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Ishruna, pelajaran yang ke-20. Anna sababa faqdil ilmi mautul ulama, bahwasanya termasuk sebab hilangnya ilmu adalah dengan kematiannya para ulama. Karena Allah subhanahu wa ta'ala, Rasulullah mengatakan dalam hadis, innallaha lam yaqbidil ilma intiza'an. Allah itu tidak mengambil ilmu dengan sekali cabut, tidak. Dan itu terjadi sekali cabut itu nanti akhir-akhir hari kiamat, atau sebelum terbitnya matahari dari arah barat. Sebelumnya ada angin yang berhembus. Angin ini dari negeri Syam yang tidaklah melewati orang yang beriman kecuali orang yang beriman itu mati. Nah, setelah itu tidak ada orang yang baca Al-Quran, tidak ada orang yang sholat, karena orang yang beriman sudah mati semua. Maka pada saat itu ilmu dicabut oleh Allah sekaligus. Sehingga ketika matahari terbit dari arah barat, maka semuanya adalah orang-orang kafir. Adapun sebelumnya, sebelum dari kejadian itu, Allah subhanahu wa ta'ala hanya mengangkat ilmu itu dengan cara dimatikannya para ulama. Dengannya ilmu tersebut akan ditinggalkan, dihilangkan. Dan termasuk hilangnya ilmu adalah dengan orang-orang itu lalai dan berpaling dari majelis ilmu. Majelis ilmu yang di dalamnya dibahas surga, dibahas neraka, yang di dalamnya dibahas tentang tauhid, cara benar bertauhid kepada Allah. Sebagian orang lalai dan tidak mau menghadiri majelis ilmu, padahal para malaikat turun dan rahmat dari Allah turun. Allah katakan Rasulullah katakan nazalat alaihimus sakinah, rahmat akan turun. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, rahmat akan turun dari Allah. Tenang. Wa dzakarahumullahu fi man indahu, dan Allah puji orang-orang yang menghadiri majlis ilmu. Akan tapi sebagian orang tidak mau menghadiri majlis ilmu, tidak mau. Wattasyahul, dan sebagian orang mengatakan mereka sibuk dengan perkara-perkara dunia. Dianggapnya orang-orang yang datang di majelis ilmu itu adalah pengangguran. Kalau ditanya, antum kenapa nggak datang ke majelis ilmu? Sibuk saya. Iya, dianggapnya yang datang di majelis ilmu adalah pengangguran. Enggak. Orang yang sudah tahu bahwasanya gizi hatinya, asupan hatinya adalah perkataan Allah, perkataan Rasulullah, berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia akan lapar dengan majelis ilmu. Dia akan merasa beda. Ketika dia datang di majelis ilmu, dia akan merasakan bahwasanya imannya akan senantiasa bertambah. Pada zaman corona, ketika majelis-majelis dikosongkan dan masjid-masjid ditutup, sebagian orang datang ke saya, terutama anak-anak muda. Waktu itu saya tinggal di kota lain, dia mengatakan, Ustadz, iman kami gimana nih? Tidak ada majelis ilmu, tidak ada pembahasan seperti yang dulu kita bahas. Kita khawatir dengan iman kami. Anak langsung bilang, jangankan iman antum, iman saya juga, anak khawatir.
Ini bahaya. Karena apabila tidak membahas seperti yang biasa dibahas, maka iman ini akan berkurang, akan menurun. Termasuk yang berbicara dan yang mendengarkan. Semuanya membutuhkan terhadap dakwah. Dengan dakwah dia akan mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.